Dalam perkembangan dunia fashion, sepertinya istilah hypebeast bukanlah hal yang asing. Fenomena hypebeast saat ini sedang menjadi gaya hidup kaum millennials di Indonesia. Barang yang dikenakan merupakan hal wajib untuk diperhatikan sebagai penggila fashion. Istilah hypebeast sendiri berawal dari perusahaan e-commerce bernama Hypebeast yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan ini merupakan perusahaan di bidang fashion streetwear, lalu istilah ini kemudian mulai mengemuka dan menjadi penamaan budaya populer beberapa tahun terakhir, khususnya di Amerika Serikat. Seiring dengan perkembangan tren, makna hypebeast semakin luas dan diartikan sebagai kegilaan seseorang dalam mengkoleksi barang-barang bermerek, berupa koleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris. Mereka rela mengeluarkan uang dengan harga yang fantastis demi terlihat keren di depan orang lain dan dipandang memiliki status sosial yang tinggi. Di era masifnya internet dan berbagai platform media sosial saat ini, ada banyak influencer yang membuat konten atau menampilkan perkembangan fashion di media sosial seperti YouTube dan Instagram, dan tentunya mereka memiliki pengaruh besar terhadap para pengikutnya yang notabene adalah remaja milenial. Contohnya Atta Halilintar, seorang YouTuber kenamaan yang kerap membuat konten mengenai barang-barang bermerek di akun YouTube-nya. Aksinya selalu membuat para pengikutnya heboh dengan menampilkan koleksi sepatunya yang dikisarkan memiliki harga hingga puluhan juta rupiah. Tak hanya di akun YouTube, Atta juga kerap membagikan koleksinya kepada para penggemarnya di akun Instagram. Sebenarnya itu semua balik lagi ke orangnya ya, dan alasannya kenapa dia membeli barang tersebut. Kalau menurut aku lebih bangga memakai sesuatu yang aku bikin sendiri. Makanya kebanyakan baju, handband, kacamata, ini semua produk aku sendiri yang bawa. Ini brand aku, ini AHA, dalamnya AHA, headband AHA, kacamata AHA. Yang nggak bisa aku bikin jam tangan sama sepatu. Sebenarnya sepatu bisa juga, cuman kualitas kita susah untuk menyamai kualitas brand luar negeri. Itu kenapa aku beli, dan kadang-kadang kan kita membeli untuk ada suatu kepuasan. Mungkin teman-teman pernah lihat vlog aku atau pernah lihat video aku, kalau aku buka lemari itu isinya semua produk Indonesia, baju, celana, jaket, topi, semua aku bikin sendiri. Para influencer mempunyai peran penting dan cukup mempengaruhi pengikutnya, khususnya bagi remaja yang setiap hari mengakses media sosial dan sudah menjadi kebutuhan tak terlepaskan. Masa remaja adalah masa pencarian seseorang terhadap jati dirinya, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, bahkan oleh orang yang dianggap idola atau panutannya. Iya, umurnya berapa? 13. 13? 16. Nah, kakak di sini mau tanya, kenapa sih kalian ngefans sama Atta Halilintar? Dia itu selalu memotivasi, walaupun dia drop, dia tetap bangkit untuk tetap semangat dan meraih yang ia inginkan. Oke, dari adanya? Dia itu ya benar, dia memotivasi, terus dia menganggap itu musuh-musuhnya sebagai motivasi lagi, pembangkit gitu, semangat. Terus kakak nih mau tanya nih, kan pasti kalian suka nonton YouTube-nya Atta kan ya? Yeah. Nah, suka ada konten-konten yang dia kasih tahu koleksi barang-barang sepatu apa kayak gitunya. Nah, kalian pengen gak sih punya koleksi barang kayak gitu? Pengen banget. Pengen banget. Yeah. Pada pengennya merek apa aja? Adidas. Adidas. Terus apa Ya, lagi? Adidas. Paling yang dipengen Adidas ya berarti? Iya. Oke. Orang tua ngizinin nggak kalau kalian ngoleksi sepatu kayak gitu? Mungkin ngizinin. Di samping itu, ada juga sosok Emily Firdiana, seorang selebgram asal Semarang yang lebih aktif memposting foto dan menampilkan fashion yang ia koleksi di akun Instagramnya. Kalau aku untuk barang branded itu sendiri beli berdasarkan keperluan. Jadi bukan kayak aku ngoleksi atau emang sengaja beli-beli buat aku kumpulin gitu. Tapi kayak aku suka pergi ke event-event dan banyak keperluan yang misal aku butuh sepatu dan aku butuh tas. Jadi aku beli memang bukan melihat dari branded atau enggak ya, tapi lebih cenderung dari kualitas dan dari daya tahan. Enggak melulu aku belinya branded, aku juga beli barang-barang yang enggak branded juga. Cuman ada alokasi buat
barang-barang branded itu. Aku ada kayak Furla, ada Gucci, ada terus Salvatore Ferragamo, terus ada Jimmy Choo, ada Chanel, ada tapi bukan tas ya, cuman kayak kosmetik aja. Cenderung ke sepatu dan tas gitu. Soalnya kalau sepatu itu aku memang dari dulu suka spend kayak nggak apa-apa lah beli sepatu gitu. Maksudnya kayak aku spend segini buat beli sepatu, oh nggak apa-apa gitu. Karena emang ngerasa suka aja gitu. Aku kayak melihat misal aku beli KW dan asli itu ada beda rasanya sih. Jadi kayak kita beli hak cipta juga, copyright kan. Saya menghargai orang yang bikin dan kenapa aku harus beli yang KW. Aku kuliah di ekonomi, jadi aku juga membuat itu tuh aku terapin di kehidupan aku. Jadi gimana cara ngatur keuangan, gimana cara ngatur kita beli barang yang wajib kita punya, kebutuhan primer, tersier, sekunder gitu. Karena memang barang-barang branded kan masuknya kebutuhan tersier ya, tersier bener kan ya? Nah itu. Jadi itu nggak melulu aku harus effort banget gitu. Menurut aku sih karena budaya sekarang itu globalisasi, Instagram, internet segala macam kan udah bener-bener nggak ada batasnya ya. Jadi orang udah semakin ngerti. Jadi aku dulu tahu hypebeast itu waktu SMA. Jadi tahu streetwear kayak branded yang streetwear gitu. Nah tapi waktu SMA juga aku nggak bisa beli itu karena itu emang mahal untuk aslinya ya. Nah kalau yang anak-anak zaman sekarang itu mungkin mereka beli, mungkin ada juga faktor gengsi mungkin. Memang kalau kita dari segi ekonomi ngeliat itu, wah kita bisa ngerti gimana efeknya. Tapi untuk orang-orang umum itu kayaknya kurang bisa masuk ya. Apalagi orang-orang sekarang kan impulse buying-nya tinggi, terus tekanan sosial juga, dan kadang hal kayak gitu nggak bisa mencegah kita buat beli suatu barang, dan itu bisnis branded akan tetap berjalan walaupun dolar naik. Aku rasa ya, walaupun dolar naik dan segala macam itu bakal tetap berjalan, nggak bakal mati menurut aku sih. Tak hanya influencer saja yang menganut budaya hypebeast, di kalangan mahasiswa budaya hypebeast merupakan hal yang menjadi tren terkini. Jeremia adalah seorang mahasiswa sebagai penggila fashion dengan mengkoleksi barang bermerek berupa sepatu, baju, celana, hingga helm. Saya yakin kalau misalnya saya pakai baju ini gitu ya, makin mahal bajunya makin percaya diri, saya bisa menjadi diri saya. Wah, sama sih. Kalau konsumtif menurut saya ya itu tuh sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang gitu. Maksudnya beli baru terus nggak sampai sebulan udah beli lagi. Saya itu anak rantau gitu ya, jauh dari orang tua, terus uang bulanan juga ya dikirim bisa dibilang pas-pasan dengan biaya hidup konsumtif. Tetapi dengan saya itu selalu memandang positifnya gitu. Dengan begitu saya jadi belajar menabung gitu. Menabung, terus ketika udah mendapatkan barang yang udah diinginkan, itu tuh ada rasa bangga tersendiri dari hasil menabung tersebut. Nah, itu katanya bagus tuh. Menurut saya itu lebih ke stylenya sih, Nah, jadinya ngelihat stylenya bagus gitu. Apalagi kalau misalnya style tersebut itu dipakai oleh artis atau ya bisa dibilang role model gitu. Itu bisa memancing ketertarikan konsumtif. Kalau di luar lebih ke shoes ya mas ya, kayak Nike gitu. Dan kalau misalnya jaket atau baju atau jeans itu sekarang saya lebih ke produk Indonesia. Soalnya betul-betul sadar akan ekonomi Indonesia sekarang saat ini kan. Terus juga ya ingin membantu karya Indonesia. Soalnya karya Indonesia itu bagus-bagus sekarang, termasuk jaket ini. Fenomena budaya populer hypebeast ini dapat menyebabkan konsumtivisme yang merupakan paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya.
Berdasarkan data dari Business of Fashion bahwa pada tahun 2025, pasar barang mewah akan dikuasai oleh kaum millennials dan generasi Z. Remaja yang masih mencari jati dirinya cenderung menuruti keinginan bukan kebutuhan yang mereka cari, juga rentan terhadap perilaku berlomba-lomba dan bersaing untuk memakai atau memiliki sesuatu yang sedang tren untuk menaikkan status sosialnya. Mereka merasa tidak percaya diri jika belum mengenakan barang-barang mahal dan bermerek, bahkan ada kemungkinan untuk memaksakan diri tampil mewah karena merasa iri dan tak mau kalah atau ketinggalan tren. Jadi gini, kadang kepercayaan diri itu sehatnya baiknya muncul dari kemampuan, kapasitas seseorang. Nah, hypebeast ini adalah shortcut untuk meningkatkan harga diri dengan cara menguatkan penampilan, padahal mungkin dalamnya nggak segitunya. Nah, yang terjadi kalau ini terus muncul, ini semacam menggunakan obat doping untuk sesuatu yang nggak ada, dan lama-lama itu jadi rapuh. Harga diri mereka dinilai dari penampilan, karena mereka tidak pernah melatih kemampuan mereka, kapasitas mereka, dan mereka terbiasa menggunakan cara instan yang relatif mudah untuk kantong mereka, sehingga permasalahan kepercayaan diri ini akan menjadi semakin akut. Mereka akan menjadi kecanduan untuk meningkatkan citra diri dengan cara yang mudah itu, dan mereka sulit lepas karena mereka tidak mengasah kapasitas mereka. Itu menjadi masalah. Jadi ini akan menjadi masalah krisis kepercayaan diri berkepanjangan. Itu bisa jadi arahnya bisa ke sana. Kalau memang tuntutan akan kualitas, kalau misalnya nanti suatu saat mereka ketemu dengan tuntutan akan kualitas, dan suatu saat pasti ketemu, misalnya di pekerjaan, seleksi kerja misalnya, ketika mereka udah masuk ke fase itu, mereka nggak lagi dinilai dari seberapa bagus mereka menggunakan pakaian, tapi mereka akan dilihat dari kamu bisa apa yang bisa kamu berikan ke kami sehingga kami pantas menggajimu dengan uang segini. Ketika yang mereka biasanya latih itu adalah ketika mereka nggak melatih kapasitas mereka, yang mereka perbaiki terus kemampuan, dan suatu saat mereka merasa dihadapkan pada situasi mereka dinilai berdasarkan kualitas mereka, kapasitas mereka, di situ masalah muncul. Lalu nanti ketika skripsi, yang dilihat adalah kualitas pemikirannya, bukan seberapa baik pakaian yang digunakan. Manusia itu berpikir dengan dua cara, berpikir logis, lalu berpikir shortcut. Kadang-kadang kredibilitas seseorang itu bisa dibangun secara instan lewat 3 hal. Pertama, titel, lalu yang kedua pakaian, yang ketiga automobiles. Jadi ketika automobiles itu indikasi kemampuan, nggak mungkin ada yang nggak bisa membeli barang semahal itu. Artinya kalau misalnya dia bisa membeli barang semahal itu, artinya dia mempunyai kapasitas untuk membeli, entah itu via blog atau via penghasilan yang memang lagi ngetren, tapi dia punya kapasitas untuk membeli yang banyak orang nggak bisa beli. Otomatis mana yang akan lebih didengarkan, yang bisa melakukan itu atau yang nggak bisa melakukan? Nah, dia oportunis, tapi ketika kalau dia sebagai artis itu nggak masalah karena artis hidupnya dari situ. Tapi ketika mahasiswa yang kualitasnya itu dinilai berdasarkan kualitas individunya, kualitas pemikirannya, bukan kualitas packagingnya, maka akan kena masalah. Nah, jadi tergantung dia ada di mana. Kalau dia ada di bidang entertainment, itu nggak masalah instan seperti itu, asalkan dia bisa terus menjaganya begitu. Karena tapi kalau misalnya kalau misalnya itu kita yang dinilai berdasarkan kualitas isi otak kita, isi kepala kita, berdasarkan kualitas kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan, pemikiran kita, logika riset kita, maka kita akan terseret ke momen-momen stressful di mana kita dinilai berdasarkan kemampuan tapi kita hanya punya packaging. Bagaimanapun gaya berpakaian seseorang, bergayalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing dan mengutamakan esensi barang tersebut sebagai alat guna pakai. Remaja masa kini harusnya lebih bijak dalam menyikapi budaya dan fenomena sosial yang mereka terima.
Rati Latifah dan tim melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.